Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan ini saya ingin memaparkan terkait dengan RPS saya, salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah Ekonomi Kreatif 1 di Prodi Ekonomi. Baik, saya akan langsung share screen. Baik, mata kuliah Ekonomi Kreatif 1 ini diampu oleh saya sendiri, Jurni Hayati. Kemudian koordinatornya pun saya sendiri, karena di Prodi Ekonomi ini setiap angkatannya itu baru ada satu kelas. Jadi saya sendiri yang mengampu. Kemudian bobot SKS pada mata kuliah ini adalah 2 SKS dan mata kuliah ini ditawarkan pada semester 1, semester ganjil, dan ini merupakan mata kuliah wajib Prodi Ekonomi. Kemudian komponen penilaian yang ada di mata kuliah ini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu UTS 30%, kemudian UAS 30%, kehadiran dan partisipasi 15%, tugas kelompok 10%, kuis atau tugas individu 15%. Dan mata kuliah ini bersifat teori. Kemudian penilaian acuan patok. Di sini ada acuan patok penilaiannya. Kalau mahasiswa itu mendapat nilai total lebih dari 0 sampai 20, maka nilai akhirnya E. Kemudian kalau lebih dari sama dengan 21 sampai 40, maka nilainya D. Lebih dari sama dengan 41 sampai 60 nilainya C. Lebih dari 61 sampai 80 nilainya B. Dan lebih dari 81 sampai 100 nilainya A. Kemudian gambaran umum mata kuliah. Mata kuliah Ekonomi Kreatif ini merupakan mata kuliah wajib yang ada di program studi ekonomi Universitas Amikom Yogyakarta. Adapun bahan kajian dalam mata kuliah ini mencakup pentingnya mempelajari konsep dasar ekonomi kreatif, unsur-unsur penting kreativitas dan inovasi, pemegang kepentingan ekonomi kreatif, pengembangan kota kreatif, peluang, tantangan, dan strategi pengembangan industri kreatif di era industri 4.0. Perkuliahan akan dilaksanakan sebanyak 14 kali tatap muka atau tatap maya sekarang karena secara daring, ditambah dengan evaluasi hasil belajar dalam bentuk ujian tengah semester dan ujian tugas akhir ya, atau UAS, atau bisa juga melalui kuis, diskusi kelompok, dan presentasi makalah. Nah, kemudian UTS dan UAS itu terjadwal sesuai dengan jadwal dari universitas. Kemampuan yang diharapkan dari pembelajaran mata kuliah ini adalah penguasaan terhadap teori dan konsep ekonomi kreatif secara menyeluruh pada khususnya. Kemudian capaian pembelajaran. Yang pertama yaitu terkait dengan penguasaan pengetahuan. Mata kuliah ini diharapkan bisa mentransformasikan hasil berpikir kreatif melalui ide dan gagasan. Kemudian yang kedua, menguasai aspek-aspek ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lokal dan budaya. Selanjutnya, mengidentifikasi perkembangan berbagai kota kreatif di Indonesia. Kemudian keterampilan khususnya, yaitu mahasiswa mampu mengembangkan ide, gagasan, bakat, dan kreativitas menjadi suatu kekayaan intelektual yang berdaya saing. Kemudian yang kedua, mampu mengkaji peluang dan tantangan industri kreatif di era revolusi industri 4.0. Dan yang ketiga, mampu menganalisis isu-isu dalam ekonomi kreatif. Kemudian keterampilan umum yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu mengkaji implikasi perkembangan ataupun implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menggunakan nilai-nilai ekonomi sesuai dengan keahlian yang didasarkan pada kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, serta memecahkan permasalahan dalam bidang ekonomi kreatif. Kemudian yang kedua, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Selanjutnya dari sisi sikap, diharapkan mahasiswa bisa menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang ketiga, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Selanjutnya, unit-unit pembelajaran yang secara spesifik. Berikut ini saya rincikan di dalam RPS, yaitu sebanyak 4 pertemuan, pokok bahasan, kemudian kemampuan akhir yang diharapkan, indikator penilaian, selanjutnya metode pembelajaran, waktu, kriteria penilaian, dan bahan belajar. Oke, untuk minggu pertama, topik perkuliahannya adalah kontrak perkuliahan dan ekonomi kreatif, kemudian akan dibahas lagi bagian-bagiannya. Selanjutnya, pertemuan kedua, yaitu membahas tentang kreativitas dan inovasi. Kemudian pertemuan ketiga, membahas tentang industri kreatif. Pertemuan keempat, membahas tentang potensi dan pangsa pasar industri kreatif. Pertemuan kelima, presentasi kelompok yang nanti tugasnya yaitu mahasiswa diminta mencari produk atau dan jasa yang memiliki unsur kreativitas dan inovasi. Kemudian di pertemuan ke-6 juga presentasi kelompok. Selanjutnya di pertemuan ke-7 itu review materi, ada diskusi kelas dan kuis. Selanjutnya di pertemuan ke-8 ini membahas tentang revolusi industri 4.0. Kemudian di pertemuan ke-9 bahas tentang industri kreatif berbasis pariwisata. Pertemuan ke-10 membahas tentang pemikiran kota kreatif. Pertemuan ke-11 membahas terkait dasar model ekonomi kreatif. Pertemuan ke-12 membahas tentang aktor penggerak ekonomi kreatif. Pertemuan ke-13 membahas tentang sumber daya kreatif. Dan pertemuan ke-14 review materi ya dari pertemuan 8 sampai ke 13 serta tanya jawab di kelas. Kemudian poin tugas di mata kuliah ini ada 2 tugas. Yang pertama yaitu tugas kelompok. Tugas kelompok ini tugasnya adalah mereview dan mempresentasikan tentang produk kreatif, inovatif, ataupun penemuan. Kemudian yang dinilai adalah tingkat penguasaan teori dan konsep dasar ekonomi kreatif, meliputi kreativitas, inovasi, dan penemuan. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap tugas yang telah dibagi pada masing-masing anggota setiap kelompok. Dan terakhir, tingkat penguasaan materi tugas. Bobot tugas adalah 40% dan dikerjakan di pertemuan ke-4 sampai ke-5. Kemudian pertemuan ke-5 dan 6 dipresentasikan. Selanjutnya tugas yang kedua yaitu tugas menyusun makalah tentang pengembangan ekonomi kreatif. Ini adalah tugas individu. Tingkat penguasaan terhadap kaidah penulisan ilmiah yang menjadi indikator penilaiannya. Kemudian tanggung jawab terhadap tugas masing-masing individu atau untuk dapat menguasai topik bahasan yang dipilihnya. Kemudian tingkat penguasaan materi makalah. Dan tugas ini dikerjakan pada pertemuan ke-13 sampai 14 dan bobotnya adalah 60%. Kemudian referensi yang saya gunakan ini adalah referensi wajib. Ada Pangestu terkait tahun 2014 terkait ekonomi kreatif kekuatan baru menuju 2025. Kemudian Pangestu tahun 2018 terkait pengembangan ekonomi kreatif Indonesia tahun 2025. Selanjutnya Purnomo tahun 2013 tentang ekonomi kreatif pilar pembangunan Indonesia. Kemudian ada Suryana 2012 ekonomi kreatif, ekonomi baru, mengubah ide dan menciptakan peluang. Selanjutnya Tayyiban tahun 2013 buku putih kota kreatif ekosistem yang menciptakan. Nah, ini adalah buku-buku yang digunakan. Selanjutnya ada artikel dan jurnal yang terkait itu. Baik, untuk digunakan sebagai pembahasan micro teaching pengajaran saya di Serdos, saya menggunakan mata kuliah ekonomi kreatif 1 ini pada pertemuan 1. Di pertemuan 1 ini pembahasannya yaitu tentang kontrak perkuliahan. Di sini dibahas tentang utamanya keterlambatan, kemudian etika berpakaian, peraturan di kelas yang disepakati oleh dosen dan mahasiswa. Kemudian materi yaitu terkait ekonomi kreatif, definisi ekonomi kreatif, konsep dasar ekonomi kreatif, evolusi ekonomi kreatif, sejarah ekonomi kreatif, dan perkembangan ekonomi kreatif. Kemudian metode pembelajaran yang saya gunakan ceramah, tanya jawab, dan diskusi di kelas.
Waktu pelaksanaan kuliahnya adalah 100 menit karena 2 SKS, kemudian kriteria penilaiannya adalah kehadiran dan partisipasi. Kemudian saya akan tunjukkan cuplikan perkuliahan saya secara real terkait dengan pembahasan pertemuan pertama ekonomi kreatif, mata kuliah ekonomi kreatif ini. Kita lihat videonya. Nah, secara umum, suatu konsep ekonomi kreatif itu adalah suatu konsep yang mengandalkan ide dan pengetahuan sebagai aset utama dalam menggerakkan perekonomian. Jadi di sini hal yang paling utama itu adalah ide ya dan pengetahuan. Menurut buku cetak biru ekonomi kreatif nasional 2025 itu, ekonomi kreatif adalah suatu penciptaan nilai tambah. Nilai tambahnya dilihat dari mana? Dari ekonominya, dari sosialnya, dari budaya, dan dari lingkungan. Gitu ya. Yang berbasis ide kreatif, pemanfaatan ilmu pengetahuan, warisan budaya, dan teknologi. Jadi ekonomi kreatif di sini maksudnya seperti ini. Kemudian istilah ekonomi kreatif. Ini kapan sih pertama muncul? Ternyata pertama dikemukakan oleh John Hawkins ya dalam bukunya The Creative Economy: How People Make Money from Ideas. Gitu. Nah, ini di sini itu menjelaskan terkait dengan penciptaan nilai sebagai hasil dari ide. Jadi adanya suatu nilai ya dari mengembangkan ide, gitu ya. Kemudian Hawkins ini mendefinisikan ekonomi kreatif itu sebagai kegiatan ekonomi di mana input dan outputnya berupa gagasan atau ide ya. Inputnya dan outputnya itu berupa gagasan atau ide ya, dari ide. Konsep dasar ekonomi kreatif. Nah, ini creativity ya, yaitu ide-ide yang ada di kepala kita dan pada akhirnya akan menghasilkan invention, penemuan ya, suatu konsep yang baru atau produk yang baru gitu ya. Atau menemukan inovasi. Inovasi itu apa? Inovasi itu modifikasi dari sesuatu yang sudah ada ya. Konsep yang sudah ada atau produk yang sudah ada kemudian diinovasi. Kalau invention itu benar-benar baru ditemukan sesuatu yang baru ya. Seperti itu. Dari sebuah ide kreatifnya tadi. Seperti itu. Kemudian definisinya, creativity tadi adalah suatu kapasitas atau kemampuan untuk menciptakan solusi dan menghasilkan sesuatu yang unik. Thinking outside the box. Jadi berbeda ya cara berpikirnya. Misalnya, contohnya, ini ada contoh ya, tas berbahan enceng gondok. Selama ini misalnya belum dimanfaatkan ya enceng gondok ini. Kemudian masyarakat yang mempunyai ide kreatif ini dibuat menjadi tas sehingga ini bernilai jual mahal gitu ya. Gitu. Kemudian sumber daya utama dalam ekonomi kreatif adalah kreativitas yang memanfaatkan penemuan yang sudah ada dan melahirkan inovasi ya. Nah, seringnya ya kreativitas itu adalah memodifikasi yang sudah ada ya, penemuan yang sudah ada, kemudian diinovasi. Walaupun memang ada kemungkinan untuk menemukan hal baru, tapi kebanyakan itu adalah memodifikasi yang lama ya, yaitu inovasi gitu ya. Itu yang seringnya terjadi ya, karena untuk menemukan hal yang sangat baru itu yang belum pernah ada itu terkadang memang jarang ya ditemukan gitu ya. Nah, tadi contohnya tas ya dari eceng gondok, kemudian cake 3D ya. Dulu sebelum ada ide kreatif dari seseorang ya, itu cake-nya masih 2D ya. Kemudian sekarang sudah 3D gitu. Nah, itu adalah hasil dari ide kreatif seseorang ya. Nah, contoh lain ya, kreativitas itu seperti ini ya, bisa diistilahkan. Misalnya ini ada, contohnya adalah kayu ya. Kemudian
Kalau dijual kayu gelondongan ya, kayu bakar misalnya, itu harganya 7.000. Kemudian dibuat palet kayu seperti ini, harganya 30. Selanjutnya dibuat kreatif ya, dimanfaatkan sebagai kreativitas, yaitu membuat stapler kayu, harganya 100.000. Ada misalnya radio kayu ya, harganya lebih mahal dari radio biasa dan sebagainya, banyak ya. Nah, ini menunjukkan adanya kreativitas ya. Itu kreativitas itu berbeda ya dengan yang sebelumnya. Sebelumnya nggak menggunakan kayu, sekarang menggunakan kayu, misalnya seperti itu. Ada ide di sini gitu ya. Kan kita lihat yang pertama hanya kayu bakar, itu harganya menjadi murah. Sedangkan kalau ada sentuhan kreativitasnya, harganya akan menjadi mahal. Nah, betapa pentingnya ide di sini ya. Itu gambarannya. Kemudian inovasi. Definisi inovasi adalah suatu transformasi dari ide atau gagasan berdasarkan kreativitas dengan memanfaatkan penemuan yang sudah ada ya, untuk menghasilkan suatu produk atau proses yang lebih baik. Misalnya selama ini Gojeknya itu Gojek offline, sekarang sudah jadi online. Kemudian layanan publik berbasis internet, biasanya dulu kita harus ke bank ya, misalnya mau transfer, mau bertransaksi perbankan. Nah, sekarang sudah ada mobile banking. Kemudian untuk pemerintahan ya, biasanya kita harus ke kantor langsung dan sebagainya. Sekarang sudah banyak bisa menggunakan online ya. Itu masuk ke e-government gitu. Kemudian uang, biasanya kita harus bawa uang kemana-mana. Sekarang cukup dengan satu HP ya, uangnya bisa banyak di HP itu ya. Gitu, jadi kita bisa menggunakan e-money. Itu. Dan resikonya apalagi di masa pandemi ya, itu mengurangi penularan COVID ya, karena kita tidak memegang uang ya. Kemudian dikasih ke misalnya pedagang dan sebagainya, tapi kita cuma menggunakan HP aja ya, tinggal di barcode, ininya, kodenya dan sebagainya gitu ya. Kemudian praktis juga ya, mengurangi misalnya resiko kehilangan. Kalau misalnya terlalu banyak bawa uang kan itu resiko tercecernya itu besar gitu ya. Jadi kalau cuma bawa satu HP, apalagi HP-nya biasanya dipegang terus ya, nggak pernah dilepas-lepas gitu ya. Nah itu mengurangi resiko kehilangan uangnya gitu. Kemudian penemuan. Nah penemuan ini adalah menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya dan dapat diakui sebagai karya yang memiliki fungsi unik. Misalnya aplikasi berbasis Android dan aplikasi iOS gitu ya. Itu benar-benar penemuan baru ya, belum ada dari sebelumnya. Seperti itu. Nah, atau ini ya, jaringan. Dulunya 1G, 2G, 3G, 4G. Nah, sekarang kalau di negara-negara maju itu sudah sampai ke 5G ya. Nah, kita yang masih belum ini. Gitu. Selanjutnya, perbedaan ekonomi kreatif dan ekonomi konvensional. Nah, kalau ekonomi kreatif ini, permasalahan ekonominya tuh sangat bergantung pada kreativitas sumber daya manusia kreatif, yaitu ilmuwan, pembisnis, pemerintah, gitu ya. Nah, kalau di ekonomi konvensional, itu permasalahan ekonominya dipecahkan melalui sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi yaitu mekanisme pasar, pemerintah, dan campuran. Jadi, tidak berdasarkan sumber daya kreatif ya, tapi berdasarkan mekanisme pasar. Kemudian nilai ekonomi suatu produk ditentukan oleh kreativitas dan inovasinya. Jadi nilai ekonomi seperti tadi ya, staples itu yang biasanya harganya 5.000 atau 10.000 gitu ya. Nah, tapi kalau sudah ada sentuhan kreativitasnya, harganya bisa lebih tinggi seperti itu. Sedangkan kalau di ekonomi konvensional, itu nilai ekonomi suatu produk ditentukan oleh bahan baku dan sistem produksi. Jadi sesuai dengan biaya produksinya, gitu ya. Itu kalau di konvensional. Sampai di sini ada yang ditanyakan terkait ekonomi kreatif, inovasi, kreativitas. Nah, Bu, saya ingin izin bertanya, Bu. Kalau misalkan ada di suatu daerah
mempunyai ide-ide kreatif yang ingin membuat pengrajin, Bu. Tetapi mereka tidak memiliki bahan atau alat pendukung agar ide-ide mereka terpenuhi, Bu. Dan bagaimana cara mengembangkan ide-ide kreativitas tersebut menjadi pengrajin yang bagus dan bisa dipasarkan di seluruh dunia ataupun nasional, Bu. Terima kasih. Ya, tidak punya ini ya, Alat ataupun fasilitas. Ya, baik. Bu. Jadi ini harus berkolaborasi ya. Kalau ada keterbatasan seperti itu, bisa teman-teman menghubungi Dinas Perindustrian ya, UMKM. Nah, itu Dinas Koperasi UMKM. Nah, itu biasanya banyak ya pendampingan yang dilakukan ya. Kadang bantuan dana juga ya, terkait dengan fasilitas, peralatan, dan sebagainya. Kemudian kalau di Dinas Perdagangan itu ada pendampingan untuk ekspor produk. Nah, di situ. Jadi, teman-teman jangan khawatir ya kalau tidak punya modal ataupun peralatan yang lengkap. Kalau punya ide itu bisa coba tadi ya datang ataupun menghubungi dinas di kota tersebut ya, Dinas Koperasi dan UMKM atau Dinas Perdagangan tadi untuk meminta bantuan gitu ya. Maksudnya sharing ke sana, kira-kira itu pemerintah itu bisa nggak membantu gitu. Atau mencari teman, kelompok bekerja sama gitu ya. Itu juga bisa ya, bersama dengan temannya atau saudaranya untuk mengembangkan produk tersebut. Seperti itu, Mas. Bu, terima kasih. Ya, baik. Ada lagi di sini Ahmad Nasirudin. Ya, silakan. Ya, Bu, saya izin bertanya. Ya. Untuk mindset dan kebiasaan apa saja sih, Bu, yang harus kita pikirkan dan membiasakan gitu supaya kita tuh bisa mewujudkan ekonomi kreatif gitu, Bu? Mindsetnya tadi ya, kita harus kritis dengan keadaan lingkungan kita. Misalnya ada permasalahan apa sih di lingkungan kita ini ataupun di masyarakat, ya bisa di lingkungan sekitar ya, masyarakat sekitar, bisa ke Indonesianya. Begitu. Itu jadi kita harus peka terhadap persoalan-persoalan yang terjadi. Misal tadi ya kayak adanya ide bank sampah. Itu kan berawal dari bagaimana seorang itu melihat sampah itu nggak berguna, kemudian itu cukup merusak pemandangan, terkadang nggak terurus dengan rapi ya di daerah gitu ya. Nah, sehingga adalah ide pembuatan bank sampah. Kemudian dengan adanya bank sampah itu, daerah itu akan menjadi lebih bersih gitu ya. Kemudian bermanfaat juga untuk ekonominya tadi. Gitu ya. Mendapatkan uang. Seperti itu ya caranya. Ya, ada lagi? Teman-teman? Ya, Maria, silakan. Izin bertanya, Ibu. Ya. Bagaimana jika seseorang sudah mendapatkan inovasi atau ide, tapi dia ragu mengembangkan inovasi tersebut, Ibu? Terima kasih. Ragu mengembangkan. Diskusi ya, diskusi dengan teman dekat, dengan saudara, gitu ya. Kira-kira ide ini kayak mana gitu. Orang yang punya, misalnya idenya terkait ide makanan, ya berarti diskusi dengan orang yang expert di bidang itu. Nah itu langkah awalnya gitu ya, supaya kita apakah ide kita ini bisa diwujudkan, kemudian apakah ini menarik gitu nanti ya bagi masyarakat seperti itu. Kalau untuk masyarakat, untuk produk dan penjualan, atau untuk pengembangan keilmuan misalnya, itu apakah memang benar ini bermanfaat gitu. Nah, sehingga kita harus diskusi dengan orang lain, pengguna ya, bakal pengguna misalnya kalau produk, ataupun dengan bidang ahlinya gitu ya. Misalnya tadi kalau makanan berarti kita diskusinya dengan orang yang industri makanan gitu ya. Dan diskusi dengan konsumen gitu ya. Kalau misalnya terkait ilmu, berarti kita diskusi dengan ilmuwan yang terkait dengan bidang itu. Seperti itu. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Ada lagi teman-teman?
Yang ditanyakan? Ada lagi? Nah, ini ada Amelia Anissa. Raise hand, silakan. Izin bertanya, Bu. Yes. Dari yang materi tadi sudah dipaparkan, saya ingin bertanya, Ya. bagaimana ekonomi kreatif itu dapat meningkatkan potensi suatu daerah pariwisata? Mas Ehsan, mohon di mute dulu ya. Hanya jadi ya. Mas Ehsan. Halo, coba saya mute dari saya ya. Oh, ya. Iya Bu, sudah Bu. Oke, baik. Tadi bagaimana mengembangkan ekonomi kreatif Dapat meningkatkan potensi suatu daerah pariwisata. pariwisata ya? Iya. Ya. Ya, pariwisata bisa berkembang kalau disentuh dengan kreativitas ya. Nah, ekonomi kreatifnya itu bagaimana masyarakat di sana mengelola ya potensi wisata di sana sehingga menarik untuk wisatawan gitu ya. Misalnya tadi kayak di Bali itu ada nama desa wisata Penglipuran. Di sana masyarakat di sana mendesain desanya itu ya dengan rapi, rumahnya itu bentuknya sama gitu ya. Kemudian tidak boleh kendaraan masuk, kemudian asri, bunga banyak bunga-bunga di jalanan, jadi sangat bagus ya. Sehingga itu kan kreativitas dari masyarakat sana, sehingga desa wisata itu jadi terkenal baik di nasional maupun internasional. Jadi sangat berperan penting ya kreativitas terhadap pengembangan pariwisata. Itu contohnya ya. Di daerah lain juga ada kreativitas yang lain yang mereka kembangkan sehingga potensi pariwisatanya itu bisa meningkat dengan bagus, berkembang dengan bagus seperti itu. Gitu, Mbak Amelia. Oke, terima kasih, Bu. Ya, sangat penting ya perannya. Kalau nggak ada kreativitas ya tidak kurang menarik perhatian Pak wisatawan gitu ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Sudah cukup? Oke, itu ya mengawali perkuliahan kita terkait ekonomi kreatif. Ke depan akan banyak lagi pembahasan kita terkait ekonomi kreatif ini. Harapannya teman-teman selalu bisa hadir ya, supaya tidak ketinggalan gitu ya. Kita bahas bidang-bidang ekonomi kreatif yang lainnya gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri ya perkuliahan pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Selasa depan di jam 8.50. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.